Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di penghujung bulan suci Ramadan masih ada waktu untuk bersungguh-sungguh agar supaya kita minta kepada Allah ibadah kita tingkatkan, dan juga diharapkan agar supaya satu sama lain berlapang untuk saling memaafkan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, salasatun la yaqbalu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adalan, al-aku wal minnan wal mukadzibu bil qadri. 3 golongan yang Allah tidak terima amal ibadahnya yang wajib dan yang sunnah. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, mendustakan takdir. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahkan di hadis yang lain, kalau pada saat khatib memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh umat Islam, tidak kalah pentingnya perempuan walaupun haid dan nifas diharapkan hadir ke tempat sholat, maka Rasulullah melakukan sholat id itu di tanah lapang, tempat berkumpulnya seluruh umat Islam. Di saat khatib berdoa agar supaya seluruh yang hadir diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya amal ibadahnya selama di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Namun ada 3 hal yang itu tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya. Yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, durhaka pasangan suami istri. Yang ketiga, tidak memaafkan kesalahan sesama muslim. Untuk itulah maka amal-amal soleh ibarat kata seperti paket yang harusnya segera sampai, namun tertunda sampai keduanya itu saling melapangkan dan saling menerima, memaafkan segala kesalahannya. Karena kalau orang terdekat itu pernah berinteraksi, yang sedikit atau banyak pasti ada kesalahan-kesalahan. Maka di akhir selalu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau afun itu Allah menghapus kesalahannya, kalau ghafur itu Allah menutup kesalahan-kesalahannya yang satu ketika bisa dibuka kembali. Untuk itulah maka kita perhatikan pesan Rasulullah untuk berlapang memaafkan sebelum kita melakukan sholat id. Dan ketika berangkat menuju tempat sholat, kita disuruh mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sampai khatib naik mimbar. Kita besarkan nama Allah, jangan membesarkan diri kita sendiri. Wabil khusus bagi muslimah yang sedang haid dan nifas, maka bagaimana berburu pahala juga diharapkan hadir ke tempat itu dengan penuh kehusukan, berzikir, mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib, dan juga mengamini
doa-doa. Bahkan kalau kita melihat dalam riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Hafsah berkata, dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk sholat pada 2 hari raya. Hingga suatu hari ada seorang perempuan mendatangi desa Qasrah Banu Khalaf. Wanita itu menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 peperangan. Ia katakan, saudaraku itu hidup bersama suaminya selama 6 tahun. Ia menceritakan, dulu kami sering mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit. Saudara perempuanku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar mengikuti sholat Id karena tidak memiliki jilbab? Beliau menjawab, hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuk meminjamkannya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin. Ketika Ummu Atiyah tiba, aku bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummu Atiyah menjawab, iya. Demi bapakku, Ummu Atiyah tidak mengatakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hanya mengatakan, demi bapakku, aku mendengar beliau bersabda, hendaklah para gadis remaja dan perempuan-perempuan yang dipingit di rumah dan perempuan yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan mendoakan kaum muslimin, dan perempuan-perempuan haid menjauh dari tempat sholat. Maka Hafsah, aku katakan, perempuan haid, perempuan itu menjawab, bukankah mereka juga hadir di Arafah untuk melaksanakan ibadah? Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi wanita haid ketika wukuf di Arafah dan sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri diharapkan bisa hadir untuk menyaksikan yang melakukan ibadah sholat dan berzikir serta mendengarkan khutbah. Jangan sampai berbicara satu sama lain, kemudian jangan lupa mengamini doa dari khatib dan terus mengingat apa yang tidak segera sampai kepada Allah. 3 hal yang menyebabkan terhalang itu perlu dijaga. Untuk itulah mari kita jangan sampai kikir untuk memaafkan kepada sesama, karena itu terkait dengan kepentingan bersama. Seorang ibu, seorang ayah jangan sampai menggunakan harga mati kepada anaknya. Karena apa? Kalau anaknya tidak diampuni oleh Allah, maka yang rugi kedua orang tuanya. Begitu pula kedua anak jangan sampai merasa mengabaikan terhadap pesan-pesan Allah. Suami istri juga demikian. Karena yang durhaka bukan hanya istri, tapi suami tentunya juga pernah melakukan kesalahan, tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Maka sebelum datang ke tempat sholat, bukan setelah datang, tapi sebelum melakukan ibadah sholat, selesaikan persoalan hubungan yang terkait dengan sesama manusia. Maafkan sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, karena itu akan melapangkan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.